Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif dan kita balik lagi di Nipah Mall yang ada di Makassar. Bos atau Karayengko yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Kalau kalian menginginkan mobil dengan nuansa yang berbeda, ini mobil kelihatan ala SUV tapi dengan bobot yang lebih bonsor, dengan kenyamanan yang lebih nyaman juga pastinya. Dengan harga juga yang lumayan nyaman harganya 902 juta. Ini adalah Hyundai Palisade yang tipe signature tapi bukan yang AWD. Kalau yang AWD itu harganya kurang lebih di angka 1 miliar 38 juta, kurang lebih kayak gitu. Tapi ini yang bukan AWD jadi harganya hanya 902 juta. Hanya bos, 902 juta Ji. Kalau kita jual rumah tak seharga 1 miliar masih ada selisihnya kalau kita beli ini mobil. Seenaknya saya ngomongnya. Nah, ini adalah unit test drive daripada Hyundai Palisade di City Store-nya di Nipah Mall yang ada di Makassar. Dan mobil ini kalau kita lihat agak kotor ya. Kenapa agak kotor? Karena memang mobil ini ada banyak orang yang tertarik lihat Hyundai Palisade karena mobil ini adalah mobil yang cukup fenomenal, cukup familiar dan cukup booming. Karena ada banyak yang review mobil ini. Akhirnya pas ada di City Store-nya Nipah Mall yang ada di Makassar untuk Hyundai Goa, banyak yang lihat mobil ini dan penasaran untuk test drive. Dan memang pada saat mereka test drive, mereka tahu seberapa nyaman mobilnya. Dan kita akan tunjukkan untuk yang warna hitam. Sebenarnya kemarin kita udah pernah bahas yang warna putih, sekarang kita bahas yang warna hitam untuk yang unit test drive ini. Mobil ini, kalau kita lihat desainnya dari depan, hampir semua mobil Hyundai menggunakan desain yang sama. Di mana lampunya, itu lampu depannya pakai LED yang ada di sini, lalu kemudian ada bagian dalamnya lagi. Dan coba kita pencet tombol lock unlocknya. Kita tombol jadi lampu sennya yang ada di atas tuh. Nah, ini lampu sennya posisinya ada di atas. Lalu kemudian ada kayak semacam LED ARL-nya yang memanjang. Terus ada lagi di sini ya seolah-olah menandakan bahwa ini menyambung dari atas sampai ke bagian bawah. Ada tiga LED projector di sini. Di atas ada 3 susun, itu seperti lampu utama dan termasuk fog lamp yang ada di bagian bawahnya. Ada sensor parkir 4, lalu kemudian nggak ada kamera depannya karena mobil ini sepertinya belum support buat kamera 360. Yang support itu Hyundai atau Hyundai Santa Fe. Saya kadang-kadang diprotes kalau saya bilangnya Hyundai, yang benar katanya Hyundai. Ya oke, kalau gitu saya ralat, tapi biasanya ya masing-masing orang pasti beda aksennya. Saya pakai Hyundai dengan Hyundai kan sebenarnya maksudnya sama, tapi oke, saya pakai kata-kata Hyundai. Untuk Hyundai Palisade yang signature ini, grill depannya pakai yang warna chrome kayak gini, dan ini kayak kokoh sekali kalau kita lihat bos. Tapi ini bukan besi, ini kayak plastik Ji, tapi warnanya warna chrome jadi kayak besi yang sangat kokoh dari depan. Nah, ini kelihatan kotornya, tapi sekali lagi karena ini adalah unit test drive, jadi wajar aja harap dimaklumi kalau kotor, karena ada banyak orang yang silih berganti untuk melakukan test drive, dan memang mobil ini adalah mobil yang harusnya siap untuk diajak kotor-kotoran ria. Karena kenapa? Bentuknya SUV, dan biasanya SUV adalah mobil yang bisa dipakai kemana saja ya. Namanya SUV, Sport Utility Vehicle, harusnya bisa dipakai kemana saja dan bisa melibas medan apa saja, apalagi yang AWD itu. Nah, velgnya pakai dual tone warna silver perpaduan dengan dark chrome. Cuma 5 baut. Kalau Pajero Fortuner pakai 6 baut, ini cuma 5 baut. Apalagi bukan yang AWD ya. Sekali lagi kalau misalkan saya sebut Pajero dengan Fortuner, kemarin banyak yang protes katanya saya bandingkannya dengan itu. Sebenarnya nggak juga, ya hanya sekedar membahas, apa salah dibahas sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kalau dianggap keliru ya sorry untuk yang itu. Nah, sistem pengeremannya bagian depan udah pakai disc brake pastinya, dan untuk ukuran bannya dia pakai ukuran ban yang 245/50 ring 20 bos. Lingkar velgnya 20, dan ini kalau kita lihat dengan lingkar velg 20 dengan profil ban yang tadi itu masih ada space buat nambah ukuran ban yang lebih besar lagi. Nah, untuk lampu sennya lagi itu ada di spionnya sini. Jadi kelihatan kayak di spion itu ada lampu sennya juga. Nah tuh, jadi menyala di bagian spionnya. Dan ini ya namanya Hyundai, kalau bukan Hyundai ya nggak mungkin atraktif atau modis kayak gini modelnya. Dan termasuk di bagian sini lampu sennya juga. Di bagian bawah ada side skirt yang warna hitam, side skirt warna hitam, warna chrome kayak gitu. Lalu kemudian handle pintunya dibuat warna hitam dan ada tombol buat lock unlock. Nah, ini lock unlocknya. Pada saat kita lock dan unlock maka otomatis spionnya akan terbuka. Garis jendelanya warna
apa silver kayak gitu, warna silver atau warna chrome sampai ke bagian atas, dan di atas ada roof rail. Yang ini roof railnya asli besi, dan ini mobil sangat stabil, nggak limbung kalau kita goyang-goyangkan ya, nggak ada limbungnya. Nah, terus di bagian belakang sini ada handle pintunya juga yang sama, dibuat warna hitam dengan warna body. Untuk bagian velgnya, bagian belakang itu sama dengan yang ada di depan, termasuk sistem pengeremannya sama-sama udah pakai disc brake atau cakram, bos. Bannya pakai Bridgestone Dueler. Biasanya mobil-mobil SUV memang pakai ban seperti itu. Kalau kemudian ini roof railnya memanjang sampai ke belakang, dan ada antena yang masih pakai antena batangan, belum yang Sharvin. Tapi oke, nggak ada masalah dengan antena batangan, yang penting fungsinya masih oke. Kalau kemudian untuk lampu belakang, full LED system di sini dijelaskan. Berarti full LED untuk lampu belakangnya, dan di bagian belakang ini adalah mobil dengan mesin diesel yang sama dengan yang ada di Santa Fe sepertinya. Pakai 2200 cc diesel. Nah, Hyundai Palisade kelihatan di bagian bawah. Lalu kemudian ada high mount stop lamp-nya di bagian atas ini. Nih, high mount stop lamp. Lalu kemudian ada revoker, ada rear wiper. Lalu kemudian ini lampu belakangnya kurang lebih sama dengan yang ada depan, menyusun ke bawah, dan ini ada aksen warna silver lagi di bagian dalam. Terus bagian bawah ada fog lamp dengan reflektor juga di bagian bawah, dan ada rear under garnish termasuk ban serep yang ada di belakang. Untuk mufflernya posisinya ada di sebelah kanan ya. Untuk mufflernya ada di bagian tengah. Sepertinya ada lampu lagi untuk hati-hati pada saat kondisi hujan. Nah, di bagian bawah sini ada kamera mundur lagi, dan coba kita lihat bagasinya. Dia pakai electric power tailgate. Nah, sangat lebar bukaannya, dan kalau kita lihat ini posisi jok paling belakangnya dilipat sehingga akses atau ruang untuk penyimpanan barangnya jadi sangat luas, memanjang ke bagian depan. Sorry kalau gelap karena posisinya kita indoor. Dan ini kalau kita lihat ya, di sini ada buat power outlet lagi di bagian sini. Ada buat untuk mengangkat atau melipat jok jok tengahnya yang ada di depan untuk second row, termasuk yang ini. Kita pencet yang ini ya. Nah, dia otomatis akan melipat di situ. Nah, cuman sekarang kita diriin lagi, kasihan kalau dia kelipat. Nah, kita naikin lagi kayak gini, dan ini dia pakai yang captain seat, bukan yang pilot seat, masih yang captain seat. Nah, di sini juga sama. Kita buka dulu. Terus ini kita naikkan ulang. Nah, ini ada apa nih? Ada yang gelangnya putus sepertinya. Ini bisa dinaikkan lagi kalau misalkan kita butuh tempat penyimpanan lagi. Kita butuh space untuk tempat duduk di bagian belakang. Sebenarnya tinggal tarik yang ada di sininya ya. Ini kan ada karpet penutupnya. Yang ini karpetnya bisa dilipat ke sini. Lalu kemudian tinggal ditarik tali ininya untuk kita naikkan kembali kursinya. Ini mesti dilepas. Nah, terus di sini ada hooknya buat naruh barang lagi, sama seperti yang ada di sebelah kiri. Ini tinggal ditarik juga. Nah, lalu kemudian dilepas. Mesti ditahan pakai tangan. Jadi saya tadi ngelepas satu tangan. Dan ini ada lampu buat akses pencahayaan ke bagasi kalau misalkan kita mau melihat barang-barang yang ingin kita turunkan. Untuk melipatnya tinggal tarik ini lagi, lalu lepas, maka dia akan terlipat lagi ke depan dan bisa untuk penyimpanan barang yang lebih banyak. Bagian sebelah kiri ada cup holder, biasanya bottle holder sih, nggak buat cup holder. Lalu kemudian di situ kelihatan ada power outletnya juga. Di bagian sebelah kanan juga ada USB slot, nanti kita bakal tunjukin. Kita ke baris depan sebelah kiri. Untuk baris depan sebelah kiri ini kelihatan ya, materialnya soft touch, kulit dengan jahitan asli. Di bagian bawah juga ada. Lalu kemudian aksen warna silver di sini dengan housing untuk power window-nya. Lalu kemudian di sini ada cup holder, ada dua cup holder di sini, ada lock unlock door-nya dan tuas untuk membuka pintunya. Nah, di sini ini bisa buat melipat kursinya. Dari sini kalau misalkan kita butuh kursinya dilipat, dan ini tinggal dinaikkan dulu. Jadi pada saat kita lipat, dia benar-benar akan rata lantai sampai ke bagian paling belakang ini. Kita lihat
Jadi kalau misalkan kita camping, kita butuh tempat tidur, tinggal dilipat full, maka dia akan kayak ini. Cuman ada sela di bagian tengahnya ya. Apakah bisa didorong ke kiri ya, kita nggak tahu. Nah ini ada tombol tapi bukan buat itu. Nah, terus ini kalau kita mau naikkan lagi masih pakai 2 tangan. Nah ini mesti pakai 2 tangan untuk menaikkan kembali. Nah ini, oh bisa juga dengan tombol yang ada di sini ternyata ya. Nah itu yang ada di sini. Oh ini buat sliding. Jadi pakai tombol itu buat sliding ya, tombol yang ada di sini buat sliding dan untuk kembalikan lagi seperti semula. Dan ini joknya pakai jok kulit dengan perforated, jadi tentu nggak panas pada saat kita pengen duduk di dalam. Nah kayak itu. Lalu kemudian di atas juga dengan motif yang mewah, dan kalau kita lihat ya, memang ini joknya mewah, jadi pantas mobil ini kalau harganya cukup mahal dengan kemewahan yang kalian dapatkan pada saat kalian berada di dalam. Lah kok ini ada brosurnya Mitsubishi ya. Jadi kayak gitu. Terus bagian atas ada panoramic roof-nya di bagian sini, ada sunroof-nya di bagian sini juga di bagian depan. Jadi panjang sampai ke belakang. Lalu kemudian di sini ada blower AC, di bagian tengah ada lampu bacanya, ada 2 malah yang itu LED dan sangat terang menerangi sampai ke bagian bawah. Sangat membantu pada saat kita ingin membaca sesuatu dan kondisinya gelap. Sekarang kita ke posisi yang ada di tengah bagian sebelah kanan. Sama seperti yang ada di bagian sebelah kiri. Dan ini headrest-nya bisa di-adjust manual, tinggal pencet tombol yang ada di sebelah kirinya. Dan ini armrest-nya benar-benar bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Nah ini bisa buat pengaturan reclining juga. Di bagian bawah masih bisa buat sliding. Dan ini posisi paling mentok, sehingga memang posisi duduk kita pada saat kita duduk di dalam, saya coba, ini benar-benar sangat nyaman untuk kita duduk dengan legroom yang seluas ini bos. Kaki kita bisa masuk ke dalam selonjoran, tangan kita bisa senderan di sini, dan orang bisa lalu lalang lewat jalur tengah ini kalau misalkan ingin ke belakang. Nah di sini sama ada lagi seat pocketnya bagian depan sini. Lalu kemudian ini ada pengaturan AC kalau misalkan kita ingin mengatur AC. Di bawah ada power outlet 12 volt 180 watt. Nah ini pengaturan AC-nya, arah semburan bisa diatur, power blowernya, temperaturnya, auto juga bisa. Kemudian on off kan, termasuk air purifier bisa diatur dari sini. Dan di sini ada layar untuk indikatornya. Ada power outlet lagi di sini, power USB port bagian kiri dan kanannya, jadi bisa buat charging handphone sambil kita menggunakan handphonenya, atau sambil handphonenya ditaruh di bagian bawah sini. Luar biasa memanjakan fiturnya. Nah sekarang kita ke bagian depan. Kita mulai dari bagian depan yang ada di sebelah kiri. Oh ya, untuk Hyundai, kalau kalian beli Hyundai, kalian bisa charging mobilnya di sini. Untuk yang elektrik kayak Kona dengan Ioniq, ada tempat chargingnya di sini kok. Nah, kita mulai dari yang bagian depannya ini, sebelah kiri. Di sini materialnya sama, kulit dengan jahitan asli, housing warna silver, dan di bawah ada bottle holder, termasuk door pocketnya juga ada. Di sini ada tulisannya Palisade lagi yang cukup besar. Nah, terus untuk pengaturan joknya bagian depan bisa diatur secara elektrik. 8 arah pula, buat recline bisa, buat sliding bisa, buat high adjuster depan belakang bisa. Dan ini material joknya sama mewahnya seperti yang ada di tengah juga. Karena memang biasanya mobil kayak gini adalah mobil yang posisi nyaman itu ada di tengah. Tapi kenapa yang di tengah pengaturannya nggak elektrik untuk joknya? Yang di depan sebelah kiri justru elektrik. Entah kenapa. Ada airbagnya, lalu kemudian di sini materialnya soft, di atas juga soft, blower AC-nya, kemudian soft opening untuk tempat penyimpanannya, dan di sini sangat besar. Dan ini pakai yang semi bucket ya, ini jadi menopang badan kita kiri kanan dengan sangat baik, tapi nggak ada lumbar supportnya. Ada airbagnya juga. Lalu kemudian di sini ada sunroofnya bagian atas, ada sun visor, vanity mirror. Nggak ada lampunya. Oh ada di atas lampunya ternyata, tapi mesti dihidupkan secara terpisah. Nah kayak gitu di bagian depan sebelah kiri. Sekarang kita pindah ke bagian depan sisi supir atau sisi driver. Untuk bagian depan sisi drivernya yang ini
Sama materialnya di atas soft, di bawah soft. Ini soft. Terus di sini ada banyak tombol-tombol, ada tombol buat lock power window-nya, buat power window, drivernya auto, pengaturan spion, ada buat buka tutup pintunya termasuk untuk menguncinya. Dan di sini gripnya itu panjang ke belakang dengan jahitan asli di sini kulit. Dan di bawah ada lampunya biar kita nggak berpijak ke got pada saat kita turun, dan ada seat pocket. Untuk bagian driver, pengaturan joknya lebih banyak lagi, sama 8 arah. Plus ada di sini buat ini penyangga paha, dan ada buat lumbar support. Nah ini bagian punggung, nyaman sekali, mantap ini. Nah untuk bagian sininya ada banyak pengaturan buat stability control, buat sistem keamanannya, buat pencahayaan lampunya. Nih di bagian MID-nya, terus leveling lampunya, buat parkingnya, dan buat buka pintu bagasinya. Parkingnya malah tombolnya ada di sebelah kanan. Tempat buat buka kap mesinnya ada di sini. Dan ini transmisi otomatis, jadi hanya ada 2 pedal. Coba kita duduk di dalam. Aha. Nah di dalam sini, ini tempat penyimpanannya sangat besar. Di bawah ada power outlet lagi, USB slot dengan power outlet, dan tempat penyimpanan di atas lagi. Dan harusnya ini bisa buat mendinginkan minuman, tapi sebetulnya enggak. Dan di sini materialnya kulit dengan jahitannya asli, dan ini sangat besar buat nyandarin tangan, bisa buat yang ada di kiri dan ada di kanan. Nah ini untuk cup holdernya unik, ini tinggal digeser-geser kayak gini. Kalau kita mau tempat penyimpanan yang lebih lapang, maka tinggal digeser kayak gitu. Kalau kita butuh cup holder, tinggal pencet. Nah di sini ada keluar juga bos, cakep ya. Ini power mode-nya, bukan power mode ya. Ini tempat buat menutup tempat penyimpanannya. Nah itu. Terus untuk transmisinya nggak pakai tuas, pakai tombol drive, netral, parking dengan mundur. Ada auto hold-nya, ada air purifier-nya, lalu kemudian ada buat pendinginan joknya, luar biasa. Ada drive mode-nya, ada kameranya. Pada saat kita pengen mundur, sensor parkir, lalu kemudian AC-nya yang bisa diatur secara fisik, jadi bisa dioperasikan sambil kita mengemudi nih bos. Luar biasa ya. Mantap sekali malah nih mobil. Coba kita posisi on kan, tapi start dan stopnya ada di sebelah kanan. Pada saat kita posisi on kan, maka posisi duduknya akan kembali ke posisi semula. Dan ini kita on kan dalam keadaan pintunya terbuka semua. Ini diesel bos, dan nggak begitu kedengaran posisi dieselnya. Suara mesin dieselnya. Ini klase meternya udah pakai yang digital semua. Posisi lagi parking. Untuk head unitnya ada banyak menu, voice memo, buat angkat telepon, Android Auto, Apple CarPlay, user manual, ada banyak di sini. Termasuk setup. Nah, lampu hazard, radio, track setup, media dan lainnya lengkap semua di sini. Kalian benar-benar sangat sepadan untuk mendapatkan mobil dengan harga 900 jutaan dengan kualitas mobil yang nyaman ini. Dan ini posisinya tinggi. Ini setirnya bisa buat diatur naik turun dan maju mundur, sangat nyaman. Ada cruise controlnya di bagian sebelah kanan, lalu kemudian ada voice audio switch steering bagian sebelah gitu, masuk voice command, dan ada mode di sini. Cakep. Nah terus ya kayak gitu. Bagian sebelah kiri ada buat wiper, dan bagian sebelah kanan ada buat lampu. Nah itu bos yang bisa kita update kali ini. Buat kalian yang tertarik dengan mobilnya, silahkan hubungi kontak kita di deskripsi, atau kunjungi langsung dealer Hyundai Goa yang ada di Makassar. Nah terima kasih, mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan kita ketemu pada update informasi otomotif menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.